Selamat malam Bu Nurul, kami dari kelompok 1 Analitik Bisnis yang beranggotakan Abdallah Naufal, Indan Juliangga Putra, Nur Hidayati, Rayhan Khalifah, dan Syarif Hidayatullah akan mempresentasikan terkait dengan Analytical Hierarchy Process. Pertama-tama, sebelum kami masuk ke presentasi, kami akan membacakan konsep soal yang telah kami buat untuk nantinya akan kami presentasikan dalam bentuk Analytical Hierarchy Process. Sebuah perusahaan multinasional, PT Sigi Technologies, berencana untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya di bidang IT security dengan memberikan beasiswa bagi pegawainya yang lolos seleksi untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Dalam menentukan universitas mana yang akan dipilih, PT Sigi Technologies memperhatikan beberapa kriteria diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah keamanan atau kenyamanan di negara tujuan, kemudian yang kedua adalah ranking kampus, dan yang ketiga adalah biaya yang terdiri dari biaya untuk pendidikan maupun biaya untuk hidup. Setelah dipertimbangkan, pilihan mengerucut menjadi 3 pilihan, yaitu Beijing Institute of Technology di Tiongkok, kemudian ada Saint Petersburg State University di Rusia, dan yang ketiga ada Technical University of Munich di Jerman. Nah, dalam menentukan pilihannya ini, PT Sigi telah memiliki pertimbangan-pertimbangan dari para ahli atau pengambilan keputusan. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan ini akan kami buat dalam bentuk tahapan yang pertama dalam Analytical Hierarchy Process, yaitu membuat Pairwise Comparison Matrix. Nah, di sini sudah ada tabel Pairwise Comparison Matrix. Yang pertama, kita akan membuat atau membandingkan antara kriteria dan kriteria yang sudah ada sebelumnya. Tadi sudah ada 3 kriteria, yaitu yang pertama ada ranking, keamanan, dan satu lagi ada biaya. Untuk di sini ranking kampus lebih penting dibandingkan dengan keamanan dan kenyamanan dengan skala 5, maka kita berikan angka 5 di kotak R dan K. Kemudian ranking kampus lebih penting dibandingkan dengan biaya, kita berikan skala 5 juga, maka kita tuliskan angka 5 pada kotak R dan B. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah keamanan dan kenyamanan mutlak lebih penting dibandingkan dengan biaya. Dengan skala 7, maka kita berikan angka 7 pada kolom K dan B. Nah, untuk selanjutnya kita baca dengan cara terbalik, misalnya adalah tadi ranking kampus lebih penting dibandingkan dengan keamanan dan kenyamanan, maka sebenarnya adalah keamanan dan kenyamanan itu tidak lebih penting dari ranking kampus, maka angkanya adalah 1:5. Nah, kita tulis angkanya 1:5 di kotak K dan R. Dan selanjutnya, biaya tidak lebih penting dari ranking kampus dengan angka 1/5. Kemudian biaya tidak lebih penting dari keamanan dan kenyamanan, kita berikan angka 1/7. Nah, selanjutnya untuk kotak-kotak yang masih kosong akan diisi dengan angka 1. Mengapa? Karena ini adalah membandingkan kriteria yang sama, jadi sebanding. Jadi tadi kan ranking banding ranking, kemudian kriteria keamanan kenyamanan banding keamanan kenyamanan juga sebanding, maka kita kasih angka 1, 1, 1, 1. Oke. Untuk kotak Pairwise Comparison Matrix yang pertama, kriteria banding kriteria sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan buat 3 kotak Pairwise Comparison Matrix lagi, yaitu dengan membandingkan kriteria-kriteria yang ada dibandingkan dengan alternatif negara tujuan. Nah, di sini sudah ada 4 Pairwise Comparison Matrix, yang tadi pertama membandingkan kriteria dengan kriteria, kemudian membandingkan tiap-tiap kriteria dengan negara alternatif tujuan yang ada. Sudah selesai tahapan pertama membuat Pairwise Comparison Matrix, dan selanjutnya akan dibuat tahapan synthesization.
Ya, langkah yang kedua ialah synthesization, di mana dalam langkah ini terbagi menjadi 3 bagian, penjumlahan atau sigma, kemudian normalization, kemudian mencari nilai preference factor, yaitu rata-rata dari skala yang ada. Nah, pertama kita mencari sigmanya. Di sini skala yang telah ditentukan tadi di atas dijumlahkan. Misalkan di sini ranking dijumlahkan 1 tambah 1/5 tambah 1/5 lagi menjadi 1,4. Begitu juga dengan kriteria keamanan dan kenyamanan dijumlahkan, kita dapatkan sigma 6,14, dan selanjutnya untuk biaya juga kita dapatkan nilai 13. Kemudian untuk normalization ini skala yang tadi, misalkan di sini skala ranking dibagi dengan sigma yang telah kita dapatkan. Jadi di sini misalkan yang ranking bernilai 1 dibagi dengan 1,4, kita dapatkan 0,71. Kemudian yang 1/5 kita bagi juga 1,4, dapatkan 0,14. Dan yang untuk biaya sama 1/5 dapat 0,14. Begitu juga yang lainnya dibagi kepada nilai sigma yang telah kita dapatkan, dan itu menghasilkan nilai dari normalization. Setelah normalization, mencari preference factor dari kriteria. Ini didapatkan dengan mencari rata-rata secara horizontal dari nilai normalization tadi. Di sini ada ranking, nilai yang telah kita dapatkan 0,71, 0,81, dan 0,38. Kita rata-ratakan dan dapatkan hasil 0,64. Untuk keamanan dan kenyamanan, kita mendapatkan nilai 0,28 dan biaya 0,08. Selanjutnya biaya synthesization untuk biaya terhadap alternatif negara. Next terkait alternatif keamanan dan kenyamanan terhadap alternatif negara. Selanjutnya synthesization ranking terhadap alternatif negara. Dan untuk synthesization setelah kita lakukan terhadap 4 tadi, selanjutnya kita mencari combine preference factor sebagai langkah lanjutan dari synthesization tadi. Di sini combine preference factor kita hitung dengan mengkombinasikan tadi nilai dari preference factor dari tiap-tiap alternatif tadi, kriteria, ranking, kenyamanan, dan biaya tadi terhadap masing-masing negara, Jerman, Rusia, dan Tiongkok. Combine preference factor telah selesai. Kemudian kita bisa menilai mana alternatif yang akan kita ambil dengan melakukan penilaian overall score. Nah, overall score ini didapatkan dari nilai PV dari setiap pilihan tadi, Jerman, Rusia, Tiongkok, dikalikan dengan masing-masing tujuan dan atau alternatif. Nah, untuk memilih alternatif ini, kita pilih nilai overall score yang paling tinggi, di mana di sini merupakan Jerman. Jadi untuk pilihan berdasarkan overall score dari preference factor, kita akan memilih Jerman sebagai pilihan. Langkah berikutnya merupakan langkah untuk melakukan pengecekan terkait dengan konsistensi perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya di atas. Ada 3 kriteria konsistensi yang kita gunakan untuk melihat bagaimana konsistensi atas perhitungan di atas. Yang pertama kita menggunakan Emax, lalu kedua ada CI atau konsistensi index, yang ketiga ada CR atau konsistensi rasio.
kita uji baik dari kriteria, ranking, keamanan, serta biaya. Yang pertama kita melakukan pengujian konsistensi kriteria. Di sini kita untuk mencari Emax, CI, dan CR kita harus menghitung dulu berapa weighted preference factor serta hasil weighted preference factor yang dibagi dengan preference factor itu sendiri. Untuk menghitung weighted preference factor kita lakukan dengan menghitung rata-rata tertimbangnya. 1 dikali dengan preference factor 0,64, lalu 5 dikali dengan preference factor 0,28, lalu untuk yang biaya B itu dikali preference factor 0,08, kita dapat 2,449. Setelah mendapatkan weighted PV-nya, kita hitung bagaimana weighted PV dibagi PV. Hasil dari weighted PV per PV ini kita rata-ratakan ketiganya untuk mendapatkan nilai Emax. Setelah kita rata-ratakan, kita akan memperoleh nilai 3,46021,672. Berikutnya kita menghitung konsistensi indeks. Konsistensi indeks ini, indeks yang kita gunakan akan konsisten apabila nilai CI ini sama dengan 0. Jika di atas 0, itu hasilnya akan bisa dibilang kurang konsisten. Cara perhitungannya adalah nilai dari Emax di atas ini kita kurangi dengan berapa kriteria yang kita gunakan, lalu dibagi dengan jumlah kriteria dikurangi 1. Dengan kata lain, untuk perhitungannya adalah 3,46021,672 dikurangi dengan 3 jumlah kriteria yang kita gunakan dibagi dengan 2, yaitu jumlah kriteria dikurangi 1. Hasilnya di sini kita dapat 0,23010836. Lalu berikutnya kita menghitung CR, konsistensi rasionya. Nah, konsistensi rasio ini digunakan untuk membuktikan apakah nilai Emax yang kita perhitungkan di atas dan juga konsistensi indeks yang kita gunakan setelah kita temukan di atas, apakah itu valid untuk digunakan. Nah, cara untuk menghitung konsistensi rasio di sini dapat dilihat di dalam tabel bahwa IR pada matriks 3, matriks dengan jumlah 3 yang kita gunakan memiliki nilai IR 0,58. Konsistensi rasio di sini adalah 0,23010836 kita bagi dengan 0,58. Mana hasilnya adalah 0,396738855. Jika nilainya di bawah 0,1, maka nilai Emax dan CI yang sudah kita temukan di atas itu bisa dibilang valid, tapi karena nilainya ini di atas 0,1, maka nilainya ini menjadi tidak konsisten atau kurang valid untuk dilakukan perhitungan. Langkah yang tadi kita ulang untuk menemukan hasil yang sama untuk Emax, CI, dan CR untuk masing-masing pairwise comparison yang telah kita hitung sebelumnya. Berikut merupakan hasil penghitungan Emax, CI, dan CR untuk tiap kriteria. Lalu ini merupakan rekapitulasi penghitungan AHP konsistensi untuk tiap pairwise comparison metric. Dapat kita lihat satu-satunya CR yang di atas 10% adalah kriteria, artinya terdapat inkonsistensi terhadap referensi antar kriteria. Jika kita baca ulang, memang terdapat inkonsistensi dalam preferensinya. Di sana disebutkan, ranking lebih penting dari keamanan dan juga biaya, masing-masing dengan skala 5. Artinya, keamanan dan biaya itu sama pentingnya, yaitu dengan skala 1. Namun dalam kriteria yang kita hitung, keamanan mutlak lebih penting dari biaya dengan skala 7. Artinya terdapat inkonsistensi. Untuk perbandingan tiap kriteria yang lain terhadap alternatif pilihan sudah konsisten karena terbukti dengan nilai CR yang di bawah 10% atau 0,1. Demikian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.